Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'du. Para rekan semua, untuk siang ini kita melanjutkan kajian kita Wujub Luzumil Jama'ah wa Imamihim, karya dari Dr. Syekh Abdurrahman bin Shaleh Muhyiddin. Nasihat-nasihat beliau dirangkum di kitab ini. Untuk melanjutkan, kita buka halaman 10 yang pojokan akhir itu dan lanjut ke 11. Bismillahirrahmanirrahim. Malu bihimul hawa. Mereka telah condong, orang-orang sekarang ini maksudnya. Orang-orang sekarang itu telah condong ke hawa nafsu. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Amma hum ashabur rasul kanu mujtahidin yuriduna wajhallah fal musib ma'jur wal mukhti ma'jur la mahalah wa khatawatan maghfur fatahallahu alaihi. Sedangkan untuk sahabat Rasulullah SAW, mereka semua adalah ahli ijtihad, mujtahid semua. Mereka dalam ijtihadnya itu mengharapkan wajah Allah, Maka yang benar oleh Allah diberikan pahala, dan yang salah pun di dalam ijtihad diampuni dosanya. Mungkin tidak pasti diampuni. Kemudian setiap langkah yang mereka kerjakan itu mendapatkan ampunan dari Allah. Yang salah diberi pahala. Setiap langkah meskipun salah, meskipun benar, karena mereka adalah ahli ijtihad, mujtahid. Ini kan bahas tentang Aisyah yang kemarin. Aisyah yang kemarin ikut keluar berperang melawan orang-orang Islam, sama Muslim. Kemudian Aisyah pulang itu kan akhirnya. Nah, ini kan ijtihadnya meskipun salah, karena Aisyah juga berijtihad, mengeluarkan kemampuannya untuk ijtihad, dia juga diberikan pahala. Yang benar diberi pahala, yang salah pun diberi, tetap mendapatkan pahala. Ini sudah pasti. Setiap langkah dari mereka diampuni. Dan semoga Allah membukakan pintu untukmu, maksudnya pintu pemahaman. Na'nahu la buddha jarridul qalb, jardal ikhlas, jarridil hawa. Maksudnya kita harus membersihkan hati kita dengan keikhlasan, membersihkan hawa nafsumu, hawil wala dzarrata hawa tashilu fi qalbika turidu wajhallah jalla wa ala. Berusaha agar tidak ada sedikit pun hawa nafsu yang engkau bawa di dalam hatimu. Engkau hanya menginginkan wajah Allah yang maha luhur lagi maha tinggi. Fa'idha aradta wajah Allah tas'ad. Maka ketika engkau berjalan dan mengharapkan wajah Allah, maka kamu termasuk orang yang bahagia. Hatta law ikhtalafan nas antaha la budda turidu wajah Allah. Walaupun manusia berselisih, engkau tetap harus menginginkan wajah Allah. Antaha la budda turidu wajah Allah. Harus tetap mencari wajah Allah. Ha huna taji'ul fitan al-an al-khuruju wal jama'at la budda min at-tajarrud. Aisyah kharajat lamma su'ila Abu Bakrah qala man yaquduhum. Qalu Aisyah radhiyallahu anha. Ini menceritakan lagi, Syekh itu menceritakan, disinilah sekarang munculnya fitnah. Sekarang ini munculnya fitnah tentang al-khuruj wal jama'at, tentang aksi pembangkangan kelompok-kelompok. Harus ada tajarrud. Apa tajarrud itu? Ketulusan.
Aisyah, makanya melanjutkan kisahnya Aisyah yang membolehkan keluar untuk berperang, dan sekarang kaum muslimin yang ada di Saudi pun juga bermudah-mudahan untuk keluar. Aisyah, beliau melanjutkan kisahnya. Aisyah keluar itu ke medan perang ketika Abu Bakar ditanya siapa yang memimpin mereka. Yang memimpin peperangan itu siapa? Qalu Aisyah radhiyallahu anha. Yang memimpin peperangan itu adalah Aisyah. Arafa mustaqan annahu khata'. Ma syaraka li annahu tadhakkarul hadis la yuflih qaumun walau amruhum imra'atan. Ketika Abu Bakar ditanya siapa yang memimpin mereka, kemudian mereka menjawab bahwa yang memimpin peperangan ini adalah Aisyah, semoga Allah meridainya. Ia tahu sebelumnya bahwa itu adalah suatu kesalahan, ijtihadnya itu salah, maka dia tidak ikut perang, karena dia teringat hadis tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita, pada perempuan. Wa fi'lan fitnatu ma'rakatil jamal, dan ini sungguh terjadilah akhirnya fitnah itu terjadi, yaitu pada waktu perang Jamal. Wa qutila man qutila wa raja'at radhiyallahu anha. Akhirnya banyak yang terbunuh sehingga Aisyah pun dikembalikan ke rumahnya radhiyallahu anha. Wa tanazzamat wala ma tanazzamat. Wallahi tanazzamat. Semoga Allah meridai Aisyah. Apakah Aisyah itu menyesal? Apakah Aisyah menyesal? Atau tidak menyesal? Demi Allah, ia menyesal. Wallahi tanazzamat. Aisyah pun radhiyallahu anha menyesal. Demi Allah. Dia mengatakan, qalat ya rabbi laitani ma kharajtu as'alullah ay yuthabbitani wa iyyakum. Aisyah mengatakan, demi Allah, dia menyesal. Dia mengatakan, wahai Rabbku, andai aku tidak keluar untuk berperang, aku memohon kepada Allah agar meneguhkan aku dan kalian. Maksudnya ayyuthabbitani wa iyyakum. Aisyah pun ketika terjadi peperangan, dia kan ijtihad, sebagai sumber ijtihadnya Aisyah untuk melakukan peperangan itu. Dia ijtihadnya pun salah, dan dia diberikan pahala dari ijtihadnya itu. Ketika terjadi peperangan, kata Abu Bakar, saya tanya ketika akan terjadi peperangan, siapa yang memimpin kalian? Aisyah. Karena yang memimpin perempuan, saya tidak ikut berperang, karena saya teringat suatu hadis, tidak akan beruntung suatu kaum ketika yang jadi pimpinan adalah wanita. Dan terjadilah Aisyah kalah, banyak yang terbunuh, dan dia dipulangkan. Nah, dari ijtihadnya Aisyah ini ditanya, apakah kamu menyesal? Apakah Aisyah menjawab, ya, Aisyah menyesal. Karena Aisyah minta kepada ya Allah, andaikan aku tidak keluar untuk berijtihad dan berperang, pasti tidak akan ada korban. Dan ini kata Syekh Abdurrahman, dan ini wahadihi durusu wa ibarun lana kaifa nisa'ul an. Dan ini adalah pelajaran bagi kita, bagaimana keadaan wanita sekarang ini. Wanita sekarang ini bagaimana? Turidu an takuna waziratan ma akhadhat ibratan mimman Aisyah. Mereka ingin, wanita sekarang ini, mereka ingin menjadi pemimpin, menjadi pengatur, menjadi menteri. Nah, sekarang kelihatan wanita-wanita mulai terjun ke parlemen. Apakah mereka tidak mengambil pelajaran dari kisahnya Aisyah? Turidu takuna qaidatan walala. Mereka ingin menjadi pemimpin atau tidak? Apakah mereka tidak ingin melihat dari kasusnya Aisyah? Contohnya Aisyah, yuridunaha waziratan yal mujtama as-saudi majma'un dzukuriyan ma fihi nisa wa waziratun indakum wazirah. Mereka, ada kelompok tertentu ini, ingin menjadikan wanita sebagai menteri. Wahai masyarakat Saudi, masyarakat ini adalah masyarakat laki-laki.
rakyat Saudi laki-lakinya di mana? Kok sampai menunjuk wanita sebagai pemimpin? Apakah kalian punya menteri wanita? Indakum waziratun ma indana waziratun. Kami tidak akan memilih menteri atau perwakilan dari wanita. 5. Kenapa saya tidak memilih? Saufu amrikal mal'unatun takulu al-mujtama as-saudi majma'un dzukurian. Nah, lihatlah Amerika yang terlalu itu. Mereka berkata masyarakat Saudi adalah masyarakat laki-laki. Artinya perempuan-perempuan di Saudi itu orang yang ditindas, orang yang ditimurkan, apa ya maksudnya, tidak dipakai. Yang maju hanya laki-laki saja. Itu ucapannya orang-orang Amerika yang ingin memanas-manasi kalian. Mana nisa'ahum, aina nisa'uhum, saufa nisa'ana mutahajjibat, madarisana ma fiha ikhtilat, wala jami'atina, Allahumma qawwil muslimin fi dzalik. Kemudian beliau Syekh Abdul Rahman itu menjelaskan lagi, kita tidak melihat wanita Amerika. Artinya orang-orang Amerika itu menonjolkan bahwa kami ini loh, lihatin, yang jadi pemimpin itu adalah perempuan-perempuan karena kecerdasannya. Dijawab oleh Syekh Abdul Rahman, kami tidak melihat wanita-wanita mereka, orang-orang Amerika. Di mana wanita mereka? Lihat wanita kita, yang kita lihat wanita kita berhijab, sekolah-sekolah kita, madrasah-madrasah kita tidak bercampur bebas, tidak ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Dan jamiah kita, apa jamiah itu? Universitas kita juga tidak ikhtilat, bercampur laki-laki dan perempuan. Ya Allah, semoga Engkau menguatkan Allahumma qawil mas'ulina fi dzalik. Ya Allah, semoga Engkau kuatkan para pemimpin-pemimpin dalam hal ini. Naam. Nisa'una fi hismatin. Ya, wanita kita, wanita Saudi itu memiliki hismah, rasa malu. Fa'ana fi hayain, dan kami pun juga memiliki rasa malu. Nisa'un mu'minatun na'khudhu ibaratan minad durusil madhiyah. Jadi mereka adalah wanita-wanita yang beriman. Kita mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu. Hum fasaqu wa fajjaru hakamuhumul yahud al-an yafsukuna fihim kama yasha'un. Adapun mereka, artinya mereka orang-orang barat, orang-orang fajir, orang barat, mereka berbuat kefajiran, mereka berbuat kemaksiatan. Nah, sekarang ini mereka berada di bawah kendali orang Yahudi. Hakamahumul Yahud al-an. Yahudi membuat mereka tenggelam dalam kefasikan, kehendaknya Yahudi. Jadi yang menguasai orang Amerika sekarang pun juga orang Yahudi. Al-Yahudu burutukulahum. Burutukul itu artinya apa ya? Protokol. Yaqulu kullu man kana ghaira Yahudi khalaqahullahu harifan lil Yahud. Kata protokolnya orang Yahudi, setiap orang yang bukan orang Yahudi, selain orang Yahudi, Allah ciptakan untuk mereka sebagai pelayannya orang Yahudi. Itu perkataannya, protokolnya orang Yahudi. Subhanallahil adzim. Insanun nahnu nahmatil muslimin al-islah nuslihul bashar nuqaddimu lahumuddin at-tayyib. Masya Allah, Maha Suci Allah. Kita adalah manusia. Tugas kaum muslimin adalah memperbaiki masyarakat, memperbaiki manusia, menyampaikan kepada mereka agama yang baik, dinul karamah, agama yang mulia, agama yang baik, agama yang mulia. Al-mar'atu muqramatun indana alaysa kadzalik. Saya melanjutkan lagi, wanita-wanita dalam Islam itu dimuliakan di dalam agama kita. Bukankah demikian? Alaysa kadzalik?
ummi wa ummuka wa ukhti wa ukhtuk. Semuanya, ibuku, ibumu, saudara perempuanku, saudara perempuan, semuanya dimuliakan dalam Islam. Jadi ini Syekh itu membahas dari misalnya Aisyah yang menyesal atas keterlibatannya dalam perang Jamal. Nah, ini menjadi pelajaran bagi umat, khususnya bagi wanita. Khususnya bagi wanita. Namun saya itu melihat keadaan sekarang ini di Saudi, itu pun para wanita mulai berani berlomba-lomba untuk menuju parlemen. Itu dinasihatkan oleh Syekh ini, jangan seperti itu. La yufliha qaumun wallau amarahum imra'ah. Tidak akan beruntung, kata Syekh, seorang perempuan yang dipimpin oleh seorang masyarakat yang dipimpin oleh laki-laki. Dia juga mengkritik Barat, menyatakan bahwa banyak negara Barat telah rusak dan dalam moral, tenggelam dalam jatuh dalam dunia, hilang rasa malu, tenggelam dalam seks bebas, keluarga yang hancur, dan budaya liberal. Itu karena mereka mengutamakan perempuan yang menjadi pemimpin, kesetaraan. Jadi dianggap setara antara perempuan dan laki-laki. Padahal Islam itu tidak demikian. Alaysa kadzalik. Ghairatun wala ma fi ghairah. Alaysa kadzalik. Ghairatun wala ma fi ghairah. Bukankah demikian? Ada ghairah atau tidak ada ghairah? Apa ghairah? Ghairah apa itu? Semangat. Allahu Akbar. La buddal insan annahu yakunu indahum ghairah. Allahu Akbar. Manusia harus punya rasa ghairah. Ghairah itu ya cemburu. Ghairah ini. Ghairah, cemburu. Manusia itu harus punya cemburu, rasa cemburu. Maha suci Allah. Subhanallahil azim. Innallaha yungar. Allah itu memiliki sifat ghairah. Ghairah. Atajabuna min ghairati Sa'id yuriduna ayyufsidu yuridul arbu wa syarqil yuridul gharbu wa syarq ayyufsidu wal Islam huwa dinul khair was salah. Sesungguhnya Allah itu memiliki sifat pencemburu. Apakah kalian heran terhadap kecemburuannya Sa'id? Mereka orang-orang Barat, yuridul gharbu wa syarq, orang-orang Barat atau Timur ingin merusak. Mereka ingin kerusakan. Sedangkan Islam adalah agama kebaikan, agama baik, kebaikan, wasalah, dan perbaikan. Walladzi yabqa baqin, dan itulah yang akan tetap. Islam itu agama yang baik dan akan memperbaiki. Idza Rasul qala la tarji'u ba'di kufaran. Rasulullah SAW telah berpesan kepada kita, janganlah kalian kembali dalam keadaan kafir. Ghairah ini memang sifat mulia sebenarnya, rasa protektif, rasa pelindungan terhadap kehormatan diri, keluarga, dan agama. Jadi hadis yang disebutkan itu menjelaskan Allah itu memiliki sifat pencemburu, yaitu Allah tidak ridha terhadap kemaksiatan yang dikerjakan oleh kaum muslimin. Nah, Syekh Abdul Rahman ini menegaskan bahwa kerusakan moral yang terjadi secara global ini ya, yang terjadi di daerah Barat sampai daerah Timur, itu tidak boleh menghancurkan umat Islam. Dan umat Islam itu jangan sampai terpengaruh, jangan sampai umat Islam kembali ke jahiliyah, yaitu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Itu sebagai pesannya Nabi. Qala Abu Bakrah akhrajal Bukhari an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahar. Ta'rifuna yauman nahar? Nahrul adahi, nahrun wala ma nahru. Allahi nahartu ana biyadi wa rasulun nahara wala ma naharana. Jadi Abu Bakrah ini berkata, Imam Bukhari meriwayatkan hadis darinya bahwa Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami pada hari Nahar, hari raya korban.
Apakah kalian tahu hari nahar, yaitu hari raya penyembelihan hewan korban? Nahar, demi Allah aku sendiri, kata Syekh, ketika korban, aku sendiri menyembelih hewan korban dengan tanganku, dan Rasul pun juga menyembelih dengan tangannya. Ini memang sunnah yang terkadang dilupakan, yaitu ketika seseorang korban, dia harus menyembelih dengan tangannya sendiri. Tanggal 10 Zulhijjah. Nahartu ana biyadi wa rasulun nahara wa la ma nahara. Nahara'an fil gharbi yaquluna hadha nahar wa dhibah. Fatabah al-haywan wa yasilu tamh. Wa hadhihi wukhsiyatun ma tayyib. Limadha? Jadi saya juga menjelaskan bahwa Rasulullah juga menyembelih dengan tangannya sendiri. Beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Sekarang di barat mereka berkata penyembelihan seperti ini, menyembelih hewan lalu darahnya mengalir seperti ini kata orang-orang barat, ini adalah tindakan hadhihi wukhsiyatun ma tayyib. Mereka mengatakan tindakan yang kurang etis, yang biadab katanya, tidak bagus. Jadi orang barat itu sudah mengomentari tentang korban. Ini termasuk penyiksaan kepada hewan. Qalu nabbahuhu bil kahraba nisikuhu bil kahraba. Mereka berkata kami nyembelih saja dengan kahraba, dengan listrik. Nyembelih itu jangan dipotong, kasihan. Nyembelih itu pakai listrik, kata mereka. Kami itu menyembelih binatang itu dengan menggunakan listrik. Kami menyetrum, pakai strum. Gitu. Kalau nutawwihuhu syauban hatta yajlis thumma ba'da dzalik. Kami buat pingsan dulu katanya. Jadi binatang itu sebelum kami sembelih, kami buat pingsan dulu. Nutawwihuhu suwayyan hatta yajlis. Kami buat binatang itu pingsan sebentar, kemudian terjatuh, duduk. Setelah itu baru kami sembelih. Tsumma ba'da dzalik masakin dhahiku 'alal bashar nahrun hadha wa laysa bin nahar. Jadi dijelaskan oleh Syekh, kasihan mereka mempermainkan manusia, apakah itu penyembelihan atau bukan penyembelihan. Jadi Syekh ini menegaskan bahwa Rasul sendiri itu menyembelih menggunakan pisau. Dan ini cara Islam, bukan biadab. Kritik ini diarahkan ke standar barat yang menyebut bahwa sembelihan syar'i itu sangat kejam. Jadi orang barat itu mengkritik sunnah dari orang-orang Islam yang menyembelih menggunakan pisau. Itu menyakitkan. Seharusnya mereka menyetrum dulu, disetrum, tidak sadar, baru disembelih. Kemudian saya juga menegaskan kalau ujung-ujungnya hewan juga mati, mengapa cara Islam yang paling cepat dan beradab justru dicela? Kalau disetrum kemudian itu mati, Islam menyembelih kemudian juga mati, sama-sama mati, kenapa yang cara Islam dicela? Karena mereka itu menganggap bahwa penyembelihan secara Islam ini menyakitkan, biadab, tidak mempunyai peri kebinatangan. Itu dibantah oleh Syekh ini. Qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma nahri yaumul hajjil akbar yaumun azim ya Allah ay yaumi hadza qulna Allah wa rasuluhu a'lam muta'adzibina jiddan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hari Haji Akbar, hari Nahr itu. Beliau bertanya, hari apakah ini? Kami berkata Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Karena begitu beliau mengulangi hari apa ini, kami menjawab lagi Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini cara seorang sahabat berlaku sopan santun kepada gurunya. Jadi sebenarnya dia tahu, tapi sahabat ini mengira bahwa beliau itu akan menamakan hari ini dengan hari yang lain. Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Fasakata hatta dhanana anahu sayusammihi bi ghairi ismihi.
sahabat menyangka bahwa Nabi akan mengubah nama hari ini. Sakata ai yauma hadza Allahu alam, sakata wallahu ma tajra'u. Jadi beliau diam, Rasulullah diam, demi Allah mereka para sahabat, saat Nabi diam mereka para sahabat juga tidak berani bersuara. Faqala alaysa yaumun nahar yaumun azim, qala fa ya syahri hadza. Kemudian Rasulullah berkata lagi, bukankah ini hari nahar, hari yang agung? Kemudian beliau melanjutkan, bulan apakah ini? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam, fasakata hatta dzanana anahu sayusammihi bi ghairi ismi. Kemudian para sahabat tidak menjawab pertanyaan Nabi karena mereka menyangka bahwa Nabi akan mengubah nama bulan ini. Hatta qala alaysa Dzul Hijjah, bukankah ini ada hari Dzul Hijjah? Itu beliau Nabi itu mengatakan, bukankah ini bulan Dzul Hijjah? Dzul Hijjah syahrun muharramun wallahi yara rajulu qatila abihi ma yumassihu bi sya'ratin fi hadha sya'r yu'azzimunahu. Qulna bala, qala fa ayyu baladina hadha? Qulna Allah wa rasuluhu alam, fasakata hatta dhananna sayusammihi bi ghairi ismi. Kemudian Nabi juga bertanya lagi, ini negara apa ini? Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini cara sahabat takdim kepada beliau. Karena para sahabat menyangka Nabi akan mengubah nama dengan nama yang baru. Ini apa itu? Bulan Dzul Hijjah itu bulan yang memang bulan termasuk bulan-bulan haram, termasuk satunya adalah bulan Dzul Hijjah. Itu bulan-bulan haram adalah Dzul Hijjah, Muharram, Rajab, satunya Dzul Qa'dah. Itu memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yani maksudnya arifina ismahum walakin lamma sakata Rasul wa hayyahum hatta yataqabbalu ma yuridu ay yaqulahu ya'dhamu hadzal amru jiddan wa yu'azzamu hadzal amru allati sayaquluhu faqala alaysati bil baldatun muharramatun innama umirtu an a'budu rabb hadzal baldati allati harramaha maqata haram aw laysat haraman lima yuharrimuhan nas. Maksudnya kami sebenarnya sudah mengetahui nama tempat itu, tetapi ketika Rasul diam dan mempersiapkan mereka untuk menerima apa yang akan beliau sampaikan, perkara tersebut menjadi sangat agung. Perkara yang akan beliau katakan itu amat besar. Maka beliau berkata, bukankah negeri ini negeri yang suci, negeri yang diharamkan? Sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan di negeri ini. Haram tuh innama umirtu an a'budu rabb hadzal baldah allati haramaha, yaitu Mekah muharramah. Jadi Mekah itu adalah tanah haram. Mengapa manusia berani menodainya? Lewat peperangan, lewat lewat kemaksiatan. Nah, ketika kita haji dan umrah itu salah satu pengakuan dari kota Makkah itu kita tidak boleh untuk memburu hewan liar, itu tidak boleh, dan tidak boleh mengadakan peperangan di bulan-bulan haram di Makkah, di tanah haram. Memang ada larangan sana. Qala ini mana ini? Ya wailaka liman yastahil hurumat fi Makkah intabih wa ta'dib ya Abdullah wa ta'dib ya mu'min fi hadzal haram wa fi kulli biladillah fal adzabu matlub wa ta'zimu hurumatillahi matlub walakinnahu fil haram a'zam wa na'khudha min baitillahi hadhil khutbah. Celakalah orang yang berani menghalalkan kehormatan di Mekah. Hati-hati dan bersikaplah sopan wahai hamba Allah, bersikaplah sopan wahai orang-orang beriman di tanah haram ini dan di seluruh negerinya Allah. Adab itu wajib, mengagungkan batasan-batasan Allah itu lebih wajib lagi.
Namun di tanah haram lebih besar lagi, dan rumah Allah inilah kita mengambil khutbah ini. Qala, khutbahnya Rasulullah, qala fa inna dima'akum wa amwalukum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza ila yaumi talqauna rabbukum intaha. Selesai. Rasulullah mengatakan sesungguhnya darah kalian, harta kalian adalah haram atas kalian, seperti sucinya hari kalian yang ini, bulan kalian yang ini, dan dalam negeri kalian yang ini, hingga kalian berjumpa kepada Rabb kalian. Jadi Makkah adalah tanah suci yang memang diharamkan oleh Allah. Jadi ayat tadi yang dikutip tadi memang untuk menegaskan kesucian Mekah. Sucinya Mekah itu memang bukan buatan manusia, tapi ketetapan dari Allah langsung. Makanya yang merusak kesucian Mekah itu dosa besar. Adab lebih besar di tanah haram itu artinya walaupun adab itu wajib di mana saja, tetapi untuk di Mekah itu ketika melakukan maksiat, dosa dilipat gandakan. Keharaman lebih kuat, kesopanan juga lebih wajib lagi daripada di tempat-tempat lain. Qararun Allahu Akbar, qararun sarimun ya Abdullah, qararun sarimun, qararun min til arsy wallahi rasul la yantiqu min nafsihi wa inna ma auhahu Allah ilaihi ila an talqu rabbakum ala hal balagtukum qala fa inna dima'ukum wa amwalukum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza ila yaumi talqawna rabbakum ala hal balagtu qalu na'am qala Allahumma syhad yashhadullah fi ba'd riwayat. Ini adalah terangannya. Jadi Syekh menjelaskan bahwa keputusan tegas, artinya yang menjelaskan tentang keharuman Mekah, tanah haram itu adalah Allah. Ini keputusan tegas dari Allah, keputusan tegas dari Tuhannya Arsy. Demi Allah, Rasul tidak berbicara dari dirinya sendiri, tapi Allah lah yang memberikan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kalian berjumpa kepada Rabb kalian. Nah, bukankah aku telah menyampaikan? Ya Rasulullah, saksikanlah. Kalau dalam hadis lain itu kan saksi, kalau usyhid hal balagtu, kata Rasulullah, saya sudah menyampaikan hukum-hukumnya. Ini sebelum Rasulullah meninggal. Jadikanlah kalian saksi. Jadilah kalian saksi, saya sudah menyampaikan risalah-risalahnya. Jadi menunjukkan bahwa khutbah dari Nabi itu bukan ceramah biasa, tapi wahyu yang terakhir, wahyu final, yang mengandung hukum-hukum paling penting bagi umat. Ada kalimat ala hal balagtu, itu kan diulang sampai 3 kali, memastikan semua sahabat saat itu harus menjadi saksi. Ini saking menunjukkan pentingnya isi khutbah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi ba'd riwayat yarfa'u asbahi ila sama yashhadullah asyhadu ya rabbi anta qutli balagh. Itu Rasulullah sudah sampai mempersaksikan, jadi mengangkat jari-jemarinya ke langit. Saksikanlah ya Allah, saya telah menyampaikan, wa in tatawallaw fama balagta al-maidah. Kemudian Rasulullah membaca ayat. Jadi Allah menjadi saksi, dan dalam riwayat disebutkan bahwa beliau mengangkat jarinya ke langit. Ya Allah, engkaulah Rabbku, engkaulah yang memerintahkanku, dan aku telah menyampaikan. Kemudian Rasulullah membaca surat Al-Maidah ini, ayat 71 itu, artinya dan jika telah berpaling, artinya kami telah menyampaikan ya Allah, demi Allah kami telah sampaikan. Maka hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, karena boleh jadi yang menerima penyampaian lebih memahami daripada yang mendengar langsung. La tarja'u ba'di ya Muslim ya Abdullah ittaqillah. Qultu wajadi ma'il muslimin fi ay biladin min biladillah fi ay biladin min biladi ala wajil ma'murah fi ay biladin
Fisin, fi Yaman, fil Amerika, ay Muslim fi ay biladin min biladil yajibu ay yajtama. Ini perkataan beliau, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Syekh Abdurrahman bin Salah. Ini yang dicuplik oleh teman-teman kita di Islam Jamaah itu. Dia berkata, dan berkumpulnya kaum muslimin di negeri manapun dari negeri-negeri Allah, di negeri manapun di muka bumi ini, seorang muslim di negeri Cina, BC negeri Cina, Yaman negeri Jepang, Amerika, setiap muslim yang berada di negeri manapun, di negeri Allah, wajib bersatu, wajib untuk bersatu. Yajibu ayyajtami'a ma'akhihil muslim kan itsnain wala thalatha wala arba'ah wala asyratin wala mi'atin wajibun yajtami'un. Qultu wajibun syar'i wa fariidatun lazimatun wa ayyamuru hadahum. Wajib bagi seorang muslim untuk berkumpul dengan saudara muslimnya. Apakah mereka berjumlah 2, 3, 4, 10 atau 100, mereka tetap wajib untuk berkumpul. Aku katakan ini adalah kewajiban secara syar'i dan fardu yang wajib, fardu wajib untuk ditetapi, yakni agar mereka mengangkat salah satu di antara mereka sebagai pemimpin. Ini kalau di negeri-negeri kafir yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman ini, salah satu ditunjuk sebagai pemimpin itu untuk meramut orang-orang Islam yang berada di negeri kafir. Fa'ina muslim fisin fihi muslimun fani aula. Jika ada seorang muslim yang berada di Cina, apakah ada muslim dua orang muslim atau tidak? Fa'in kana liwahidihi fisin la syai' wa ma'u syai' akharu yajtami'un wahidun minhum amirun la buddha hadza dinuna. Jika seorang muslim berada di negeri Cina, apakah ada muslim lain enggak? Jika ia sendirian, tidak apa-apa. Tetapi jika ada orang lain lagi, maka mereka harus berkumpul dan salah satu di antara mereka harus dijadikan pengatur. Ini bukan seperti amir yang ditunjuk di baiat, itu bukan, tapi sebagai amir dakwah. Amir dalam skala kecil. Demikianlah agama ini. Ya'muruna li'anna rasul amarahu Allahu amara bidzalik wahidun amirun anta ya akhi amirun au ana natasyawarun nata'awan nata'allamu din Allah hadha din. Mereka memerintah itu karena Rasul memerintahkan, mereka mengajak temannya berkumpul menjadi satu dan salah satu dijadikan ketua, pemimpin. Itu yang memerintahkan adalah Rasulullah, memerintahkan dari Rasulullah. Dan Allah juga memerintahkan satu orang menjadi pemimpin. Engkau, wahai saudaraku, atau saya. Kita bermusyawarah, kita saling tolong-menolong untuk mempelajari agama Allah, untuk mensiarkan Islam. Itulah agama. Qultu ayyamuru ahadahum yasma'u lahu wa yuti'uhu ta'atan lillahi mamtithalan li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengatakan, hendaklah mereka mengangkat salah satu di antara mereka ketika mereka berkumpul, diangkat sebagai pemimpin untuk mendengarkan, mentaati pemimpin itu dengan batas ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ada mustihlali dima'il muslimin wa amwalahum faman fa'ala dzalik ikhwanukum, serta tidak menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Artinya agar dijadikan pemimpin itu agar darah dan hartanya kaum muslimin terjaga. Barang siapa yang melakukan ini, maka itulah saudara kalian. Fa'al ya akhi, nahnu fi hayyin fi Turki, fi Syam, fil Iraq. Ta'alu ya ikhwan, najtami wahidun imamun na'lamu namshi bi ra'yi asan. Alaysa kadzalik walala. Wahai saudaraku yang kita di satu lingkungannya ada di Turki, satu lingkungan ada di Syam, yang ada di Irak. Marilah wahai saudaraku kita berkumpul menjadikan salah satu dari mereka sebagai
pemimpin untuk belajar dan berjalan mengikuti pendapat yang terbaik. Bukankah demikian? Ini maksudnya jangan sampai disalahartikan mendirikan keimaman, kemudian dibaiat, ya kan, kemudian dibaiat dan diakui sebagai imamul a'zam. Itu tidak. Ini saya itu memberikan nasihat kepada orang-orang Islam yang tinggal di negeri-negeri kafir, pertama negeri kafir, yang otomatis otoritas penguasa tertingginya adalah kafir, dan umat Islam di situ minoritas. Maka jangan sampai terpecah belah. Bersatulah kalian bersama teman-teman kalian, saudara-saudara kalian. Jadikanlah salah satu menjadi pemimpin, untuk menerapkan agar ibadah kalian terjaga, agar darah dan harta kalian terjaga. Seperti itu. Bukan mendirikan keimaman, kemudian dibeat dan mengkafirkan orang di luar golongannya. Sedangkan beliau memberikan nasihat di negeri-negeri Islam, di Turki, di Syam, di Irak. Kalian itu negeri-negeri Islam, silahkan bersatu. Pemimpin kalian di situ, yang jadi pemimpin itu adalah amir kalian. Amir kalian, maka ikutilah pendapatnya yang terbaik. Bukankah demikian dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulullah SAW? Insya Allah demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.